Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di IJK Channel edisi Knowledge. Kali ini kaitan dengan kuliah komputasi proses. Kita akan membahas Aspen HYSYS. Ya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Nah, ini adalah bagian pertama dari seri HYSYS atau komputasi proses. Kita akan membahas sesuatu atau istilah-istilah yang terkait dengan pendidikan. Ada boiling point, ada bubble point, ada dew point. Bedanya adalah ketika boiling point itu kita bicara cat tunggal ya. Kita bicara cat tunggal, komponen tunggal misalnya air atau propana atau butana gitu. Tapi kalau cat campuran kayak LPG atau bensin atau solar apapun lah itu adalah ada dua istilah dalam konteks pendidikan yaitu bubble point di mana di awal mendidih dan dew point. Bahasa Indonesianya boiling point itu adalah titik didih. Kemudian bubble point di dunia perminyakan Pertamina yang kami tahu disebut dengan initial boiling point, sedangkan dew point adalah final boiling point. Artinya apa? Artinya bahwa pada komponen campuran, misalnya bensin itu akan ada mulai mendidih dan kemudian ada akhir mendidih. Oke, kita masuk ke ininya PowerPoint-nya ya. Kita ganti dulu share-nya ya. Kita masuk ke HYSYS yang dimaksud ya. Oke. Ini HYSYS yang sudah dijalankan. Kita mulai dari sini, file, new, case. Kita tunggu. Nah, ini baru. Oke. Nah, setiap memulai HYSYS selalu penampakannya seperti ini ya, jendela seperti ini. Ini ada komponen list, ada fit packet, petroleum assay, kemudian reaction, komponen maps, user properties. Semua sudah ini sudah bisa dipakai yang ada. Ini belum. Kita isi dulu misalnya. Nah, kita klik ini, kemudian kita klik add. Nah, HSIS itu kebanyakan dipakai di dunia perminyakan, oil and gas, maka selalu dimulai dari hidrokarbon nih, dari metan, propan, butan gitu. Kita akan coba mulai dari propan. Kita ambil dulu komponen yang mau kita pakai ya, misalnya propan, kita add, kemudian isobutan ini kita add lagi. Ini kalau mau satu-satu. Kalau langsung ini kita misalnya dari butan kita ketik shift sampai norma oktan misalnya. Nah, ini kita add langsung bisa. Oke ya. Saya mau tambahkan satu lagi yaitu air. Kita tulis di sini water bisa. Nah, ini water kan langsung ini. Nah, atau kita tulis H2O juga bisa ya. Kita tambahkan add di sini. Nah, oke. Kita masuk berikutnya. Ini sudah selesai. Ini yang mau kita pakai dalam simulasi pertama kita ini ya. Kita akan eh, cek dulu. Oke. Kita masuk ke fluid packet sekarang. Kita tambahkan. Nah, ini ada berbagai macam pilihan fluid packet ya. Ini bisa dipelajari di kuliah termodinamika atau bab termodinamika. Pahami satu-satu ya. Tapi untuk sekarang kita bisa gunakan tank Robinson misalnya. Nah, oke. Kita lihat di sini sudah biru di sini. Kemudian ini properties paket EOS. Apa itu singkatan EOS? Yaitu equation of state atau kita bahasa Indonesianya adalah persamaan keadaan. Ini kita lihat dan seterusnya di penjelasannya ya. Oke, selesai semua persiapannya, kita masuk ke simulasi ya. Kita masuk ke simulasi. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini ada file, kita pindahkan ke sini dulu. Nah, oke. Saya mau belajar tadi ya, sesuai judul awalnya adalah kita akan belajar titik-titik, bubble point dan dew point. Kita mulai dari aliran saja. Nanti akan ada banyak aliran sebagai pelajaran buat kita ya. Nah, ini misalnya ini kita masuk, kita begini saja, ini contoh-contoh saja nih kita lihat. Nah, ini masing-masing kita pelajari ya. Oke, misalnya nih saya mau
Di sini kita kasih nama water atau air ya. Tapi kalau nanti air nanti dikira air udara. Ini water saja ya. Water. Pakai tulis air juga bisa. Ini kasih nama dulu kita. Nah ini. Kemudian ini mau saya coba Octana ya. Octana komponen utama dari bensin ya, kita tahu ada bensin ada pilihan oktan ya, itu sorry belum kekliknya, ini Octana. Oke, di enter, nah jangan lupa. Oke, nah kemudian ini saya pengen coba di sini adalah LPG ya. Ini zat campuran, ini LPG, untuk mengetahui nanti LPG itu eh, berapa. Jadi kalau dua ini kita pilih sini saja. Nah, dua ini kita akan bicara titik didihnya, sedangkan ini akan kita bicara bubble point dan dew point. Yang keempat kita akan coba nanti untuk simulasi selanjutnya ya, kita akan coba misalnya campuran aja di sini ya, campuran misalnya. Oke, ya. Ini masih biru muda, berarti belum selesai ya. Kita akan coba water, kita coba lihat water, air ini. Nah, kita masuk komposisi dulu. Nah, karena kita mau air, maka ini kita edit ya. Nah ini kita ketik satu di sini. Ini kan semua nol, diketik bisa, nggak diketik juga nggak apa-apa ya. Sudah, kalau mau gitu ya sudah selesai. Nanti akan nol sendiri semuanya. Normalize dulu mungkin. Oh ini enter dulu, maaf. Oke, ini harus di enter dulu ya, satu enter. Oke, kita oke saja. Nah, nih semuanya nol. Kemudian ini satu ya. Oke, kita coba lihat ya. Maaf. Nah, ini water. Kita hanya mau lihat di mana sekarang kondisi untuk air. Tadi komposisi, sekarang kondisi. Ini biar biru kita pasang saja mass flow-nya misalnya 100 kg per jam. Ini hanya simulasinya, semua akan terisi beberapa. Nah, kita akan isi misalnya air mendidih pada 1 ATM ya. Pada 100 kita ketik ini 1. Kemudian kita tarik ATM di sini. ATM. Nah, ini ATM. Nah, ini temperatur masih bebas. Jadi kalau kita misalnya ketik 25, ini air biasa di dalam gelas suhu kamar, ini akan nulis 0. Artinya dia cair. Nih, sudah selesai nih, kita lihat. Sudah hijau nih. Sudah biru tua ya. Yang lainnya masih biru muda. Berarti ini sudah selesai. Nah, karena judulnya tadi titik didih, berarti kita akan mau titik didihnya berapa, ya kan? Kita hapus dulu yang ini, del. Nah, kita tulis ini awal mendidih ini namanya vapor phase fraction ya. Kalau 0 berarti dia semuanya cair, kalau 1 berarti semuanya uap. Ketika kita nulis ini dulu, maka ini otomatis akan menyesuaikan di kesetimbangannya ya. Kembali ke termodinamika, dilihat lagi ya. Atau dalam konteks ini di titik didihnya. Coba kita ketik 0 misalnya. Nah, berarti titik didih air itu tidak tepat 100 ya menurut HISIS, tapi 99,96 menurut HISIS Robinson. Kalau kita ketik 1 nggak berubah, kita lihat. Oh, ya. Kita ketik 0,5 nggak berubah. Nah, silahkan dicoba-coba saja, ketik berapapun asal 0 sampai 1. Selesai. Untuk water. Water kan kita tahu ya sebagai uji coba. Sekarang kita bertanya kalau oktana berapa titik didihnya. Oke, kita double klik sekali lagi. Kemudian kita ketik komposisi. Nah, kita mau oktannya berarti ini saja kita ketik 1, enter jangan lupa. Nah, kita tulis 0 boleh di sini atau langsung oke juga nggak apa-apa, dia otomatis 0. Oke, selesai. Kita kembali ke kondisi. Mass flow kita karang tadi 100 ya kan. Nah, gitu. Kita enter. Nah, misalnya 1 ATM, berarti 1 ATM. Nah, oke, 1 ATM. Nah, kalau 25 pertanyaannya ya, di suhu ruang, dia cair atau uap? Lihat oktana bensin, pasti cair, kita lihat. 25. 0 kan? Oke. Berarti dia cair. Berapa titik didihnya? Kita del ini seperti tadi, kita pasang ini antara 0 dan 1. Misalnya kita ketik 0.
Berarti O125. Oke, kita ketik 1. Berubah nggak itu? Tidak kan? Kita ketik 0,3. Berubah nggak? Tidak. Nah, itu namanya titik didih atau boiling point. Oke, sekarang kita lihat campuran ya. Ini tadi adalah yang zat murni. Ini adalah 2O, ini oktana ya. Sekarang kita lihat LPG. LPG Indonesia itu, kita ke komposisi dulu ya. Maaf. Nah, LPG Indonesia itu adalah 50% propan, 50% butan. Ini kita ketik dulu berarti ini edit ya, edit. Oke, kita ketik dulu 0,5 ini, 0,5. Oke. Nah, karena butan ada dua, kita masukkan saja 50-50 ya, seumpamanya 0,25. Oke, kita masukkan 0,25. Ini otomatis semuanya 0 ya kan? Kita coba oke. Nah, semuanya 0 ya. Ini sudah oke, semuanya 0. Oke, selesai, kita lihat kondisi sekarang. Kita pasang mass flow-nya 100 misalnya. Nah, oke, kita pasang mass flow-nya 100. Coba kita lihat ya. LPG itu, ini kita coba LPG dulu ya. LPG itu kalau nggak salah 6 bar ya. Kita pasang aja 6 bar di sini tekanannya. 6 bar, nah ini 6 bar. Oke, 6 bar itu 600 kilopascal ya. Oke ya, 1 bar itu 100 kilopascal. Ini lihat ini. Nah, oke ya. Nah, kemudian suhu ruang dia cair atau gas? Lihat di tabung. Cair kan? Oke, kita coba cek di sini. Cair. Kita cek di sini. Oh, nih vapor pressure-nya adalah 0,0464. Jadi cairnya adalah 0,95 sekian. Jadi sebenarnya ada gas sedikit kan di atasnya itu ya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, sekarang saya mau lihat berapa bubble point-nya. Ini kita hapus dulu. Ini kita ketik 0. Kita lihat. Nah, 24. Ini berarti bubble point-nya. Dia mulai mendidih di suhu 24. Berarti otomatis LPG itu kalau kita lepaskan di suhu atmosfer dia akan menjadi uap. Oke. Kemudian kita naikkan ini akan naik ya. Kita naikkan ini. Misalnya ini kita lihat coba lihat. Nanti kita lihat dulu satu. Kita lihat dew point dulu. Satu dew point. Nah, 35. Jadi ulang lagi nolnya berapa tadi? 24, satunya 35. Berarti antara 24 dan 35. Ya, kita coba 0. Kita naik pelan-pelan. 24. Kita coba 0,2. 26. Kita coba 0,5. Nah, 29. Kita coba 0,7. 32. Kita coba 1. 35. Kembali ke judul semula bahwa ini adalah dew point. Kalau ini kita tulis 0 adalah bubble point. Nah, apa itu pengertiannya kembali belajar di kuliah termodinamika, bisa juga di neraca massa dan energi. Oke, jadi ini sudah beres, ini alirannya. Kita akan coba campuran ya, nanti untuk simulasi selanjutnya. Maksudnya kita campur-campur ini dengan perkiraan saja, nggak pakai air misalnya ya, nggak pakai air. Jadi ini kita lihat 0,1 misalnya nih. 0,1, 0,1, 0, titik ya, poin 1, poin 1, kita coba 0,1. Ini berapa ini kita lihat 0,5 kan nih 0,5 ya. 0,1 dia menjumlahi sendiri. Kemudian sisanya kita ketik saja 0,2. 0,2. Oke, ini kita tulis 0, udah 1 ya. Oke, enter dulu. Nah, oke. Oke. Nah, kita kembali ke kondisi. Kita pasang mass flow-nya 100, kita karang ya. Oke, kita masukkan tekanan 1 atm misalnya. 1 atm. Oke. Berapa inisial boiling point atau bubble point-nya? Kita ketik 0.
Jawabannya adalah 7,7 derajat Celcius, 7,769, 7,8 ya. Kita ketik 1, dew point-nya adalah 88. Lihat ring mendidihnya dari 7 derajat Celcius sampai 88 derajat Celcius. Nah, demikianlah pengertian dari bubble point dan dew point sebagai awal dari simulasi HISIS ya, pengenalan awal. Berikutnya kita akan masuk mengolah campuran ini dengan separator di video yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.